75% ya. 75%, yang ini 5%. Nah, nilai di sini berapa gitu? Nilai di situ berapa? Cari aja proporsinya. Proporsi kalau dia normal berarti proporsinya berapa tuh? 20% ya. Tinggal dicek saja. Jadi peluang dari ini sampai situ harus 20%. Nah, gitu. Kemudian dicari, diubah ke dalam bentuk scoring ini kan, Z sama dengan apa? X bar min U per Sigma. sigma. Ditanyakan nanti, bukan X bar X ya. Oh iya betul ya, X bar terbalik. X min ini dibagi. Pakai Z saja ini mah, sederhana. Dicari berapa batasnya itu dengan menggunakan kaidah ini. Cari aja peluangnya itu 20%. Jadi gini, kalau gini. Px dikurangi 0, ya, itu luasnya itu harus 20%, gitu kan? 20% 0,2. Kemudian kita ubah ini ke dalam Z. Jadi ini PZ. Ini berapa nih? Yang tidak diketahui justru nilainya ini ya. Px dikurang per berapa ini? Yang tidak diketahui ini harus 20%. Sebutlah A nilainya. A itu berarti nilai maksimum di sini. Ini B misalkan. Nah, tinggal dicek saja nanti Z-nya jadi ini berarti A dikurangi berapa dibagi itu, nah peroleh nanti angka yang dimaksud nanti diketahui. Gitu barangkali. Berarti di tabelnya tuh dicari yang 0,2, Pak. 0,2. Kan batasnya itu dicari batasnya kan. Bapak enggak ini, Pak. Iya, aku Kenapa? mah 100% dulu, terus dikurangin sama 75 sama 20%. Jadi 5% kan. Terus jadinya 0,05. Ini kan yang ditanya ini. Iya sih. 20% terendah di sini kan. Nah, di sini batas skor maksimal kelompok rendah. Kelompok rendah ini kan berarti kan batas maksimalnya berapa? Ini kan nyari maksimumnya. Ini kelompok rendah, maksimumnya ini berarti kan. Terus batas skor minimal kelompok tinggi itu ini, batas minimalnya ini berarti. Jadi dicari mungkin gini kan, jadi Px lebih besar dari berapa sehingga dengan B ini, ya B lah. B-nya itu sama dengan 5% kan. Gitu. Tinggal dicek aja ini berapa. Ini ubah ke dalam Z, nanti B-nya bisa ketahuan nanti. Gitu. Jadi ini diubah dari sini yang dimainkan. Nanti B-nya berapa. Kalau di sini misalkan X dikurangi B berapa, kemudian B-nya diubah ke dalam Z. Diubah. Gitu barangkali. Makasih, Pak. Yo, bentar ya. Oke, kayaknya cukup ya segitu ya. Baik, tinggal menunggu hasilnya aja. Nah, hari ini kita coba lanjutkan dulu materinya. Kalau tempo hari itu kita sampai pada pengujian hipotesis ya. Iya. Iya, Pak. Pengujian hipotesisnya sampai yang mana? Yang satu kelompok atau dua kelompok? Kelompok Masih apa? yang satu, Pak. Masih yang satu ya. Oke. Nah, kita coba sekarang melanjutkan pengujian hipotesis. Bu Fitri sudah ada belum sebentar? Oh, belum ada, Bu Fitri belum ada deh. Oke, hari ini kita coba lanjutkan. Kita akan mendiskusikan tentang pengujian hipotesis untuk rata-rata yang berasal dari dua kelompok. Sebentar.
Oke. Nah, saya buatkan gini aja. Mudah-mudahan terbaca ya. Mungkin kita coba pilih beberapa jenisnya atau kita kelompokkan ke dalam beberapa kategori. Yang pertama, kalau kita punya dua kelompok populasi, kemungkinan yang pertama dia berpasangan. Apa yang dimaksud berpasangan? Artinya data yang terdapat pada kelompok pertama dan kelompok kedua itu ada korelasinya, ada hubungannya. Yang sudah dipastikan pasti jumlah data dari kedua kelompok itu harus sama, ya. Namanya juga berpasangan. Oke, di sini kita tuliskan statistik uji yang kita gunakan adalah distribusi T, ya. T seperti pada pengujian yang satu sisi tempo hari, kita juga menggunakan T. T ini singkatan dari, atau bukan singkatan sih, penamaan dari Pak penemunya ya, menamakan dengan Pak Gosen, namanya Gosen, itu menamai distribusinya dengan student, sehingga dia tuliskan dalam bentuk T. Formulasinya adalah D bar dibagi dengan S dibagi akar S. D-nya itu rata-rata dari DI, DI-nya itu selisih dari data pada pasangan UI. Oke. Kalau ini untuk kasus rata-rata berpasangan. Dengan catatan nanti T yang di atas itu secara statistik akan mengikuti distribusi T dengan derajat kebebasannya adalah N-1. Jadi T yang di atas ini, yang dihitung ini akan berdistribusi T dengan satu saja supaya akan berdistribusi T akan berdistribusi T dengan DF-nya, DF itu dari kebebasannya adalah N-1. N itu banyaknya pasangan. Oh, ada sebenarnya. N itu banyaknya pasangan data. Banyak pasangan data. Oke. Ini kalau untuk yang berpasangan. Kalau ada yang berpasangan, berarti ada yang tidak berpasangan, ya. Kalau yang tidak berpasangan, kita pilih menjadi dua. Pertama, kalau yang variansinya homogen, maka kita gunakan statistik uji ini. Yang tidak berpasangan itu, saya ulang lagi, yang variansinya homogen, maka kita gunakan ini. X1 bar dikurangi X2 bar dibagi akar dari 1/N1 ditambah 1/N2 dikalikan dengan S-GAB. S-GAB itu standar deviasi gabungan, ya. GAB itu singkatan dari GAB itu dari gabungan, ya. Kalau di situ di buku yang dijadikan ini namanya plot sama saja, ya. S gabungan. Yang dimaksud dengan S gabungan itu adalah ini.
N1 dikurangi 1 kali S1 kuadrat ditambah N2 dikurangi 1 S2 kuadrat dibagi dengan DK. DK itu udah kebebasan, bisa DK, bisa DF sama saja. Ini adalah N1 ditambah N2 dikurang 2. N1 tambah N2 dikurang 2. Dari mana ini? Karena kalau kita punya dua kelompok tadi kan, ini banyaknya data ada EF, diambil N ya. Ini gini. Datanya itu asalnya populasi, kemudian ini diambil sebagian, ini banyaknya N1, ini banyaknya N2. Maka kalau menurut teorema sebelumnya, ini akan, karena datanya kecil, akan mengikuti distribusi yang T dengan kebebasannya N1 dikurangi 1. Yang ini N1 dikurangi 1. Kalau jumlahkan menjadi N1 ditambah N2 dikurangi 2. Makanya ini dari kebebasannya N1 tambah N2 dikurangi. Oke. Kemudian itu kalau untuk variansi yang homogen. Kalau yang tidak homogen, kita gunakan ini. Statistik ujinya masih T juga, karena tadi kita pilih N-nya kurang 30. X1 dikurangi X2 masing-masing bar dibagi dengan akar ini. Nah, cuma DF-nya seperti ini. Jelas DF-nya itu DF itu dari tidak ada yang pecahan ya, dan tidak ada yang negatif. Nah, ini adalah derajat kebebasan pendekatan sebenarnya. Kemudian nanti dari hasil hitungan ini kita harus bisa menyederhanakannya dalam bentuk apa nih, pembulatan bilangan bulat terbesar ya. Mungkin Anda masih ingat ada fungsi bilangan bulat terbesar. Jadi kalau misalkan saya tulis gini ya, kalau saya punya bilangannya 4,3, kemudian 4,5, kemudian 4,93. Nah, kemudian kalau bilangannya negatif 4,8. Lambangnya biasanya pakai lambang siku begini, tapi bolong tengahnya ya. Nah, kalau 4,3 dibulatkan jadi berapa ini? 4. 4. Oke. Yang 4,5? 4. 4. Kalau 4,93? 5. 5. Kalau negatif 4,8? Negatif 3. Negatif 3. Oke. Gitu? Ada yang tahu nih? Ini namanya fungsi modulus ya, atau fungsi bilangan bulat terbesar ya. Coba sekarang sudah melihat polanya, Anda bisa mengetahui sekarang. Kalau 7,999, ini berapa ini? 8. 8. Kalau negatif 7, atau gini. Ini saya tuliskan 0,93. Berapa itu? Berapa? 0. 1. Kalau negatif 0,93. 1. Nah, Negatif 1. gitu.
Paham kan? Nggak usah diterangkan, belum usah tahu ya. Artinya ini gampangnya ginilah, akhirnya terangkat gitu. Kalau misalkan saya punya garis bilangan gini, ini misalkan 0 lah, ini bilangan yang saya maksud. Terus ada di sini. Nah ini kalau ini misalkan 1,8. 1,8 itu kalau dibulatkan dengan menggunakan kaidah ini berapa jadi? 1. 1. Jadi bilangan bulat terbesar berapakah yang Anda jumpai sebelum bilangan ini? Ya kan 1 di sini. Jadi bilangan bulat berapakah yang kita jumpai sebelum ini? Nah, yang ini juga sama, kalau misalkan saya tulis di sini, ini negatif 0,2. Bilangan bulat terbesar berapakah yang Anda jumpai sebelum negatif 0,2? Negatif 1. Nah, negatif 1 di sini. Oh iya, yang ke 1, lupa. Bilangan bulat Anjir, gue ngapain ngomong? terbesar berapakah yang Anda jumpai? Nah, itu yang disebut dengan fungsi bilangan bulat terbesar atau fungsi modulus ya. Nah, ini juga penggagasnya itu menuliskan begini. Jadi cara pembulatannya itu dari DF ini, karena DF itu tidak ada bilangan pecahan, bilangan desinal, dan tidak ada yang negatif jelas. Dan ini hasilnya pasti tidak ada negatif. Mengapa? Karena ini kuadrat, jamin pasti tidak ada negatifnya. Pasti positif. Nah, tapi bilangan positifnya itu pasti ada pecahan. Nah, supaya tidak ada pecahan, maka menggunakan konsep ini. Jadi ini dibulatkan dengan menggunakan kaidah bilangan bulat terbesar. Itu untuk data yang kita miliki tadi. Oke. Nah, jadi kita punya 2 kemungkinan data yang kita miliki itu kalau 2 itu. Yang satu berpasangan atau dependent, dan yang satu lagi adalah tidak berpasangan atau independen. Nah, yang kalau independen kita bagi 2 juga. Ada yang punya variansi homogen dan ada yang variansinya heterogen atau tidak. Oke, sebelum lupa, ada asumsi-asumsi dasar sebenarnya yang harus dipenuhi tatkala kita mau memilih atau menggunakan statistik uji T itu, yakni yang pertama datanya harus berdistribusi normal. Nah, jadi kalau datanya tidak normal, berarti kita tidak bisa menggunakan statistik uji T ini. Oke, yang kedua, setelah Anda mengetahui statistik uji T, tatkala kita punya 2 kelompok data yang mau diuji, kita harus cek dulu apakah datanya homogen atau tidak homogen. Berarti Anda harus menguji homogenitas data. Jadi kalau kita urut sebenarnya Anda harus melakukan uji normalitas dulu, berarti tadi ya, uji kenormalan atau uji normalitas data. Kemudian kalau sudah diketahui uji normal, kita beranjak, kalau 2 populasi, kita beranjak ke ini, uji homogenitas. Nah, kedua uji ini harus dilewati. Nah, jadi sebelum apa-apa biasanya orang ngecek dulu. Datanya normal tidak? Kalau normal, boleh lanjutkan. Setelah diketahui normal, dicek juga apakah homogen atau tidak homogen. Oh, homogen. Homogen berarti menggunakan formula yang pertama tadi. Kalau heterogen berarti menggunakan yang kedua. Kalau orang sering menyebutnya T-ster ya, atau T-hat. Ini misalnya T aksen, biasanya di sini tuliskan. Atau T bintang. Kalau yang tadi T saja. Oke. Jadi kita harus melakukan uji tambahan, berarti uji asumsi.
Yang dimaksud uji asumsi tersebut adalah uji normalitas, kemudian uji homogenitas. Nah, uji homogenitas untuk dua kelompok data yang paling sederhana, biasanya orang memilih ini. Ini adalah pengujian homogenitas untuk dua kelompok data. Jadi rumusannya begini, H0-nya adalah sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat. Kalau kita baca ini artinya variansi dari kedua kelompok data sama atau homogen. Terus yang H1-nya variansi dari kedua kelompok data tidak sama atau kita sebut tidak homogen atau heterogen. Kemudian statistik uji yang digunakan untuk uji homogenitas data adalah uji F. F itu sebagai apresiasi bagi penemunya, yakni Ronald Fisher. Ronald Fisher menemukan bagaimana cara menguji homogenitas data ini. Sebenarnya formula yang benarnya tidak dituliskan dalam indeks, tapi biasanya dituliskan begini, variansi yang paling besar disimpan di atas, kemudian variansi yang kecil disimpan di bawah. Jadi nanti kita lihat dari struktur data yang dimiliki, dihitung variansinya. Kalau variansi yang besar, maka tempatkan di atas. Jadi kemungkinannya bisa S1, bisa S2, karena tidak selalu begitu. Saya ulang lagi, yang berperan sebagai bilangan di penyebutnya di atas, itu yang variansinya besar. Terus yang di bawah itu yang variansinya kecil. Itu lebih aman menurut saya, tidak usah pakai indeks screening. Jadi Anda bisa tertukar nanti. S1, S2, ini S2, S1. Padahal yang dimaksud adalah yang di atas itu yang variansinya besar, yang di bawahnya variansinya kecil. Kemudian dengan DE pembilangnya adalah N1 dikurangi 1, DE penyebutnya N2 dikurangi 1. Kriterianya, kalau H0 bila F itu lebih besar. Ini kriterianya ini, kalau H0 bila F itu lebih besar dari N. Oke, kita beri contoh untuk masing-masing data informasi yang kita sampaikan tersebut. Yang pertama adalah untuk kasus data yang berpasangan, ya. Mana yang berpasangan? Oh, ini dia. Misalkan ini. Saya klik dulu pindahkan di sebelah kanan supaya bisa. Tapi panjang ya, Bapak. Misalkan kita punya data seperti ini. Seorang itu datanya terlalu banyak ya. Nggak apa-apa lah. Seorang instruktur, seorang pengajar mengklaim atau menyatakan bahwa skor ujian dari tes unit 4 ke unit 5 turun. Kemudian berikut ini adalah nilai dari 16 responden. Dalam hal ini adalah siswa atau mahasiswa yang berturut-turut menunjukkan tes unit keempat dan kelima secara berurutan, ya. Ujilah klaim instruktur tersebut
dengan menggunakan taraf signifikansi 5%. Oke, sekarang kita cek dulu. Kalau ada informasi ini, Anda bisa menebak kalau begitu. Ini ada dua kelompok data, unit skor data tes unit 4 dan skor data tes unit 5. Kemudian ada informasi dugaan nih. Dari unit 4 ke unit 5 katanya nilainya turun. Anda tebak kalau hipotesis itu benar, mana yang lebih besar? Unit 4 atau unit 5? 4. Unit 4. Karena turun ya. Oke. Kita lihat datanya menurut Anda berpasangan atau tidak berpasangan? Jelas berpasangan toh. Ini ada siswa ke-1 unit 4, unit 5, siswa kedua 96, 92 dan selanjutnya ini berpasangan jelas terpenuhi. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah ada korelasi antara unit 4 dan unit 5? Saya bisa menjamin pasti antara unit 4 dan unit 5 ada kaitannya antar kelompok. Mengapa? Karena ini kan berasal dari responden yang sama. Mahasiswa 1 misalkan unit 4-nya 67, unit 5-nya 41. Oh, kalau begitu antara 67 di unit 4 dan ke-5 itu ada kaitannya karena memang dikerjakan oleh responden yang sama. Dengan kata lain, data pada kelompok baris ini dan yang keduanya itu pasti ada korelasinya, ada kaitannya. Baik, berikutnya coba kita definisikan saja atau kita sepakati saja. Yang dimaksud dengan D tadi itu apa? Kalau D tadi itu maksudnya apa? D tadi. Misal D itu apa tadi? Selisih kan? Selisih data masing-masing kelompok. Nah, kalau kita tuliskan selisihnya itu adalah U4 dikurangi U5. Oke. Kalau dinyatakan turun, menurut Anda harus bagaimana? Tadi mana yang lebih besar itu tadi? U4 atau U5? U4. U4. Jadi kalau begitu, mestilah D-nya itu harus kalau gini. Kalau U4, nah dengan U5 tadi menurut Anda kalau urutannya begini, pasti U4 lebih besar dari U5 gitu ya. Ini kalau turun ya. Nah, kalau Anda tuliskan dalam bentuk notasi lain kan menjadi begini. U4 dikurangi U5 pasti lebih besar dari 0. Nah, 0. Oke. Jadi kalau begitu, kalau kita anggap misalnya U4 dikurangi U5, maka kalau yang dimaksud dengan turun itu pasti D-nya lebih besar. Beda lagi kalau saya misalkan D-nya itu adalah U5 dikurangi U4. Kalau saya tuliskan D-nya lebih besar dari 0, maksudnya apa nih? Turun atau naik? Dari U4 ke U5. Naik. Oke, ya, jadi terbalik gitu ya. Jadi hati-hati menuliskan klaim-klaimnya ini. Jadi kalau saya misalkan D sama dengan U4 U5, maka yang dimaksud dengan D lebih besar dari 0 itu punya makna gini ya. Hapus saja gini. Misal kalau D-nya lebih besar 0, maka kalau makna skor U4 ke
U5 turun, U5 turun, maka notasinya adalah D-nya itu lebih besar dari 0, gitu ya. Oh, tadi tertukar tadi yang nasib tadi. Turun itu seperti ini. Begitu pula sebaliknya. Kalau dia naik, maka nilai D-nya itu harus lebih kecil dari 0. Jika ini. Tetapi jika Anda misalkan D-nya itu adalah U5 dikurangi U4, maka skor U4 ke U5 turun itu notasinya apa? D-nya Kurang dari 0. kurang dari 0. Kalau U5 dikurangi 4, kan tadi yang lebih besar pasti U4 ya. U4. Jadi ini masih begini. Begitu pula kalau dia naik, maka notasinya ini D lebih besar. Terserah Anda mau menggunakan yang mana. Oke. Kalau Anda menggunakan yang ini, berarti Anda harus tulis D-nya lebih besar 0. Tapi kalau ini sebaliknya, dia lebih kecil 0. Oke. Kembali lagi ke persoalan ini. Jadi kalau kita misalkan ya, misal U atau D itu sama dengan U4 dikurangi U5. Nah, maka tadi kita sebutkan ya, U4 ke U5 turun itu bisa dituliskan sebagai D lebih besar dari 0. Nah, sebab itu maka kita bisa menuliskan hipotesis penelitiannya adalah begini, skor unit 4 ke unit 5 turun. Ini hipotesis penelitian. Kemudian berikutnya Anda tuliskan hipotesis statistiknya. H0, ini H1. H1. Berarti ini D, harusnya gitu ya. D, ininya 0, ini 0. Karena ini sebagai hipotesis penelitian dan menurut kaidah kita sebelumnya menyebutkan bahwa yang mencerminkan hipotesis penelitian adalah H0. Kecuali kalau H1 ya, kecuali kalau hipotesis penelitian itu memuat tanda sama dengan, maka harus simpan di H. Karena ini lebih besar 0, maka kita simpan di sini ya. Jadi ini kalau dibaca skor U4 ke U5 turun. Tulisnya yang ini berarti lebih kecil atau sama dengan. Kalau ditulis ini skor dari U4 ke U5 tidak turun. Tidak turun, itu naik. Oke. Ini adalah rumusan hipotesis statistisnya. Kemudian berikutnya tentukan taraf signifikansinya. Oh, taraf signifikansinya ditulis 5%. Jadi Anda tuliskan di sini taraf signifikansinya 5%. Oke, atau 0,05. Kemudian kita ambil datanya. Nah, datanya berarti ada pasangan-pasangan kan tadi. Datanya berarti karena dinyatakan ke dalam D dan D itu adalah U4
dikurangi 25, maka D-nya itu berapa? Yang pertama berapa tuh? 41. 4 dikurangi 26 ya. 26 terus 40. Datanya berarti 26. Terus berapa nih? 4. Apa sih? Ngomong apa dah? Berapa lagi? 4 4. lagi? 4 terus 0 ya. Oh, Terus Wah, 4. semua W. Black. 4. Nah, terus berikutnya negatif 8, kemudian negatif 3 ya. Terus berikutnya negatif 4, terus negatif 15. negatif 15 ini. Ini 15, 3. 3, terus 16. 16, terus 7. 7, terus 14. 14, terus Min 13. Min 3. Ih. Astagfirullah. Bentar. Berapa? 87 dikurangi 94 berapa? Min 7. 7. Jadi kenapa jadi min 13? Enggak salah, Pak. 7. Ya, terus yang ini 4 ya. 4. Nah, dari sini Anda cari rata-ratanya. Nah, gampang kan? Cari rata-ratanya berapa? Kemudian berapa simpangan bakunya? Oke. Rata-ratanya berapa, terus berapa simpangan bakunya? Kemudian Anda masukkan statistik ujinya. Statistik ujinya adalah tadi T, apa tadi T hitung ya? T hitungnya itu adalah tadi apa? D bar. Nah, karena ini D berarti D bar benar ya. Salah saya tidak. D ini sama juga D bar. Jadi ini juga S D sebenarnya. D bar per S. S-nya SD ini ya, dibagi akar N. Nah, sederhana kan? Tinggal dicari aja. Ini berapa akar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 16 diakarkan. Berapa rata-ratanya? 4,4375. Berapa? 4, 4,4375. 4, 3, 7, 5. Ah, standar deviasinya berapa? Dia Bapak. Ya. Oh, salah ini.
Oke. Tinggal standar deviasinya berapa nih? Bapak ribet. 3 min 4,4375. Baik, sudah? Belum, Bapak panjang banget. Oh, bisa. Udah we Pak, anggap dulu A gitu jawabannya. Ya boleh. Anggap aja A ya, pura-puranya ya. Ya, anggap aja A. Anggap A gitu. Jadi ini isinya adalah A. Ini jadi isinya adalah A lagi. Ini teh hitungnya misalkan kita dapatkan angkanya berapa? 2. Oh, nggak mau. Angkanya misalkan ini aja. Kotak ini ya. Tidak tahu kotaknya berapa. Oke, ini teh hitung. Kemudian setelah kita dapatkan teh hitung, nah kita bandingkan dengan teh tabel. Teh tabel itu tadi biasanya ditulis begini. T 0,05 ini alfanya. Kemudian ini derajat kebebasannya. Derajat kebebasannya itu adalah 15. N-1. Oh. N-1. Jadi di sini T 0,05. Nah, derajat kebebasannya berarti 15 ya? Iya. 16 dikurangi 1. Nah, dihitung itu berapa. Dan ini pengujiannya, pengujian satu sisi, dua sisi ini. 1. Nah, uji satu sisi ini. Ini uji satu pihak ya, satu pihak atau satu sisi dan sisi sebelah kanan. Oke, jadi kalau digambarkan bentuknya begini. Bentar, ini kurang bagus ini. Nah, itu karena pengujinya penguji satu pihak sebelah kanan, maka ini yang kita maksud. Alfanya 5% itu. Nah, titik ini adalah titik yang harus dicari di sini. Ini namanya titik kritis. Ini adalah 0. Nah, tolong dilihat di tabel distribusi T. Tabel distribusi T. Tabel distribusi T. Mungkin saya cek di mana. Tabel distribusi T. Nah, gimana ya? Sini mungkin di tabel ini. Distribusi T.
Semuanya tinggal cek di ini aja di apa di HP pakai Google Scholar, Google langsung diperoleh ya. Tapi supaya kelihatan ini saya pakai tabel beneran. Tabel distribusi. Ini distribusi. Oh, F ini, nah T yang kita cari. T itu bentuknya seperti ini. Nah, ini tabel distribusi T. Kemudian, normal ini bukan distribusi normal. T yang ini. Nah, ini distribusi T yang ini. Ini untuk pengujian dua sisi, ini satu sisi sebelah kanan, sisi sebelah kiri. Nah, di tabelnya ada tulisan ini. Baris yang pertama ini untuk pengujian dua sisi. Baris yang kedua ini adalah untuk pengujian satu sisi. Yang kita pilih adalah pengujian yang satu sisi. Kita lihat di sini 5%. Oh, ini ya 5%. Jadi kita lihat di kolom ini berarti. Ini yang 5% nih. Kemudian di sini DF-nya. Kenapa Pak pilih yang ini? Ini karena satu sisi pengujian. Kemudian lihat DF-nya. DF-nya tadi berapa? 15. 15. Berarti hasilnya ini nih. 1,75. 1,753. Mana tadi lupa lagi. 1,75. Mana tadi? Lupa lagi di mana ini? 1,5. 1,573. 1,5. Ini 1,5. Nah, tinggal kita tentukan. Kalau begitu maka dari sini kita peroleh apa yang disebut dengan daerah. Maka daerah apa nih? Penolakan ya. Daerah penolakannya atau daerah kritisnya dari mana ke mana ini? 1,573 sampai hingga. Ini sama dengan 1,573 tidak terbawa sampai tak berhingga. Dan daerah penerimaannya itu dari mana nih? Negatif. Negatif tak berhingga sampai 0, gabung 0 sampai. Oh, boleh. Nih. Dari ujung sana sampai sini. Jadi ini daerah penolakan, ini daerah. Kesimpulannya apa? Belum tahu karena nilainya tidak diketahui. Betul. Hah? Betul, tidak diketahui. Iya, belum diketahui karena ininya kan belum tahu kan ini. Berapa nilainya tadi. Nah, kesimpulannya itu. Jadi kalau hasil statistik ujinya masuk daerah kritis, maka 0 diterima. Ditolak betul ya. Tetapi kalau masuk daerah penerimaan, maka 0 diterima. Gitu katanya. Nah, itu cara pengujiannya. Kemudian setelah diketahui 0 diterima ditolak, kemudian tinggal kita kaitkan lagi dengan pernyataan awal ini yang harus kita uji. Sebenarnya ini yang paling utama itu hipotesis penelitiannya yang akan kita uji skor dari 45 turun apakah ditolak atau diterima, kita lihat. Nah, itu barangkali tapi ini sudah dihitungkan sebenarnya. Saya ini pura-puranya aja ini belum. Kita perbesar ya. Berapa ini?
Teh hitungnya, mana teh hitungnya? Teh hitungnya Beda, Pak. Itu mah N-nya aja 12. ini 12 ya. Kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh iya beda ya. Benar. Berarti harus dihitung ini mau benar. Tapi caranya tahu kan ya? Iya. Caranya tahu. Kalau Anda belum yakin, Anda boleh gunakan bantuan software aja ini masukkan dengan menggunakan apa Minitab misalkan itu lebih cepat. Bapak, Ya. yang tadi yang apa variansi homogen yang itu nentuinnya pakai yang si koefisien variansi. Yang Bukan. nentuin, oh bukan. Bukan nanti kita beri contoh ya. Belum nggak pakai koefisien variasi. Diuji langsung, diuji variansinya sama atau berbeda secara signifikan. Pakai uji F tadi. Oke, Pak. Nah, nanti kita beri contoh untuk kasus tadi, termasuk yang ini juga mungkin kalau diverifikasi dengan menggunakan software bisa lebih cepat sebenarnya. Tapi kan barusan sengaja dihitung secara manual terlebih dahulu ya. Jadi diselisihkan dulu, kalau ini diselisihkan kemudian dihitung. Tapi sebenarnya bisa langsung. Kalau software tidak usah diselisihkan, tapi langsung dimasukkan data keseluruhan. Coba kita coba ya. Nah ini saya sudah pakai Minitab nih. Kalau Minitab berarti masuk di sini ya. Basic statistik. Nah, di sini ada uji T yang beda-beda ya. Ada yang uji T yang berpasangan, ada yang tidak berpasangan. Berarti cari yang berpasangan di sini. Uji T yang berpasangan. Nah, di sini kita masukkan sampel pertama, sampel kedua. Nah, urutannya nanti kalau yang tadi kan U4, U5 dulu tadi ya. U4 dikurangi U5. Nanti kalau ditukar nanti putar balik lagi. Coba kita lihat ya. Datanya kita masukkan supaya kelihatan lama. Ini tadi U4, terus ini U5 ya. Berapa tadi nih U4-nya nih? Lupa lagi ya, harus lihat. Aduh. Berapa nih? Tidak bisa dikopikan sini. 67. 7, terus 96. ke bawah ya? 96. Iya. Terus 91. 91 direkam terus 100. 100, 100. 100, 96. 96, 81. 81, 93. 93, 65. 65, banyak. 89. 89, 90. 90, 88. 88, 100. 100, 100. 100, 87. 87, 84. 84. Oke. Yang UAS, U5, 41. 41, 92. 92, 95. 95, 96. 96, 100. 100, 82. 82, 89. 89, 96. 96, 69. 69, 74. 74, 87. 87, 72. 72, 93. 93, 86. 86,
94, 94, terus 80. 80. Oke. Nah, tinggal kita cari di sini statistik, tadi apa lagi tadi? Basic statistik, terus berpasangan ya. Oke. Kemudian di sini ada pilihannya, apakah datanya disimpan untuk masing-masing kolom. Ada pilihannya, soalnya ada data yang bisa diringkas, ada yang disimpan dalam masing-masing kolom. Kalau yang disimpan, yang tadi diselisihkan juga boleh simpannya satu ini. Tadi yang kita sebut U4 dikurangi U5 tadi ya. Nah, kita simpan U4 dulu. U4, atau jangan ketukar, kita tukar aja gampang. U5. Nah, optionnya tadi apa? Optionnya lebih besar dari 0 atau lebih kecil tadi? A1-nya lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0. Oke. Sudah. Tinggal kita klik yang dihipotesiskannya 0 tadi. Yang ininya interval confidence jangan diisi. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik OK. Nah, sudah didapatkan datanya. Ini U4 dikurang U5 benar tadi kan difference selisihnya. Jadi kalau ditukar nanti hasilnya berbeda. Jadi nanti alternatifnya bukan lebih kecil, lebih besar, tapi sebaliknya ya. Jadi tadi kita divisikan, disimpan pertama U4 dikurang U5. Nah, berarti ini Neng, teh hitungnya itu. Teh hitungnya adalah negatif 2,1. Itu benar nggak yang atasnya? Minnya, oh ini mana bisa minnya ya. Ini min gabungannya nih. Oke, kita coba buktikan saja. Ini hasilnya kita. Nah, ini data yang tadi kita punya itu. Jadi besar-besar gini nih. Oke, ini datanya yang hasil barusan kita hitung. Oke. Jadi rata-ratanya berapa? 4, kok di sininya 5,06 ya? Tapi saya lebih percaya yang ini kok. 5,06. Tadi siapa yang hitung nih? Saya juga nggak percaya, Pak. Ini makanya yang ini kayaknya yang benar yang ini, siapa percaya yang inilah. Jadi ini 5,5. 5,06. S-nya 9,6. S-nya 9,6. Masukkan sini. Ternyata sudah salah ini. Ini adalah 5,06, 9,6. Hasilnya ini adalah 2,1 ya. 2,1. Oke. Nah, kalau begitu, kita lihat teh hitungnya dari daerah penerimaan dari penolakan. Penolakan. Nah, ada di sini kan. Ini 2,10. Oke. Kesimpulannya karena T hitung nilainya 2,16 itu anggota dari daerah
penolakan, merah penolakan dalam hal ini negatif, bukan negatif, 1,573, berhingga, maka H0 ditolak pada taraf alfa 5%. Oke. H0 ditolak. Nah, coba kita cek di atas. H0 ditolak. Nah, kalau begitu pernyataan yang atas diterima atau ditolak? Diterima. Nah, diterima karena tadi disimpannya di sini. Nah, gitu. Jadi ada dua kesimpulan. Ada kesimpulan statistis yang ini, dan ada kesimpulan penelitian. Kesimpulan penelitiannya menyatakan bahwa statement atau pernyataan yang menyebutkan bahwa skor dari U4 ke U5 turun tidak dapat atau diterima, ya. Tidak cukup bukti untuk menolak. Oke, ini contoh apabila data yang kita punya itu berpasangan. Datanya berpasangan. Ya, ini sudah diverifikasi ini dengan menggunakan SQL. Oke. Sampai di situ ada pertanyaan dulu atau komentar dulu, silakan. Kenapa pandangan terus ini? Kalau tidak, coba kita lanjutkan lagi ya. Itu baru sekarang kita coba melanjutkan untuk pengujian berapa kecil ini. Diperbesar tadi. Nah, sekarang kita lihat kalau minnya tidak berpasangan. Tidak berpasangan, tetapi homogen. Jadi kita harus mengecek dulu datanya homogen tidak ya. Dianggap ini sudah normal, tapi kita harus mengecek dulu homogenitas datanya. Nah, kita beri contohnya ini. Wah, panjang kali ini. Oke, sebentar supaya kita pindahkan ke sebelah kanan. Oke, ini ada sebuah cerita ya. Coba nih baca sepintas dulu. Nah, kayaknya data sudah diringkas nih ya. Ada beberapa orang mempercayai bahwa
laju kuda pacuan jantan, benar ya, kuda pacuan jantan melaju lebih cepat daripada kuda pacu betina. Oke. Untuk menguji klaim tadi, maka dipilihlah berapa itu? 55. 55 secara random ya. Masing-masing itu. Kemudian disuruh apa itu berpacu sebanyak 1 km ya. Kemudian satu lagi diambil, yang pertama diambil dari sebuah lapangan pacu Santa Anita ya. Kemudian yang kedua diambil sebanyak berapa tuh? 34. Kemudian diambilnya itu sebanyak berapa tadi? Oh, yang dari 55 itu dipisahkan ya. Pisahkan 34 dan satu lagi 21 ya. Yang 34 itu yang jantan, yang satu lagi yang betina ya. Disuruh berpacu sejauh 1 mil ya. 1 mil itu berapa kilo? 1,6 lebih ya, 1,6 kilometer. Kemudian di situ diperoleh data bahwa untuk kuda pacu mana ini? Kuda pacu betina itu waktu yang diperlukannya adalah 96,9 rata-ratanya ya. Dengan standar deviasi 96,9 dan standar deviasinya 1,22. Kemudian yang satu lagi yang betina 97,8 rata-ratanya, standar deviasi 1,55. Kemudian ujilah dengan menggunakan taraf signifikansi 5% klaim tadi ya. Oke, tinggal sudah diketahui datanya tuh. Jadi ya, hipotesis penelitiannya apa? Klaim yang akan diujinya apa? Yang jantan lebih cepat daripada betina. Oke. Kita tulis ya. Ini yang akan kita ujinya nih. Laju pacu ya, laju kuda jantan lebih jantan lebih cepat dari betinanya ya, kuda betina. Oke. Ini hipotesis penelitiannya. Anda terjemahkan dulu ke dalam hipotesis statistik. Jadi Anda harus tulis H0, H1 ya. H0, H1. Berarti ada mu1, mu jantan, berarti mu jantan atau ya mu jantan itu. Ini mu betina. Ini mu jantan, mu betina. Oke. Kalau lebih cepat lambangnya apa kira-kira? Lebih besar. Tapi lebih besar, Pak. Lebih besar. Yang diukur waktu loh. Oh iya, lebih kecil. Waktu yang diperlukan oleh kuda jantan dan kuda betina kalau diklaim jantannya lebih cepat berarti lebih sedikit lebih banyak waktunya. Dikit.
lebih sedikit. Berarti notasinya Kurang dari. dari. Jadi ini ke sini. Jadi ini dibacanya laju kuda jantan lebih cepat dari kuda betina, atau dengan kata lain sebenarnya sama aja. Rata-rata yang diperlukan untuk berpacu kuda jantan lebih sedikit daripada yang diperlukan kuda betina. Nah, ini menerjemahkan ini kadang-kadang sering tertukar dan jadi salah nanti kesimpulan. Yang atasnya gitu ya. Jadi ini disimpan. Kemudian alfanya tadi sudah diketahui ya. Taraf signifikansinya itu tadi dipilih 5% ya. Itu 5%. Oke, dari mana tahu di atas itu? Gunakanlah taraf signifikansi 5% ini. Nah, tadi sudah kita beritahu bahwa ini datanya 2 kelompok dan tidak berpasangan. Nah, ada kemungkinan besar ini ada 2 pilihan. Dicek dulu apakah dia homogen atau tidak homogen. Jadi Anda harus lewati dulu pengujian homogenitas data. Jadi ditulis dulu di sini, jadi akan diuji terlebih dahulu, akan diuji homogenitas datanya. Nah, tadi caranya gimana tadi? Hipotesis yang akan diuji apa tadi? Jadi sebenarnya terpisah ini, sampai situ selesai dulu sebenarnya. Nah, di sini yang akan diuji apa tadi? H0 berarti ya, bisa sambungan sebagai beda. Akan diuji H0, H1. H0-nya apa? Sigma J jantannya kuadrat sama dengan sigma betina kuadrat. Jadi kedua kelompok homogen. Kalau ini variansi kelompok kuda jantan sama dengan variansi kuda betina. Ini homogen. Nah, yang bawahnya tentu sigma kuadrat J jantan tidak sama dengan kuadrat betina, atau kita sebut tidak homogen atau heterogen. Oke. Kemudian statistik uji alfanya sama. Alfanya harus sama dengan yang tadi. Dengan yang atas maksudnya ini. Kemudian statistik uji yang digunakan adalah ini. Statistik ujinya adalah F. Tadi sudah. Karena dihitung, maka kita sebut F hitung. Nah, tadi saya sebutkan F hitungnya itu adalah variansi terbesar dibagi variansi yang terkecil. Bisa tulis saja ini. Variansi terbesar dibagi dengan variansi terkecil. Nah, kita lihat di sini. Yang besar yang mana nih? Yang betina. Betina ya. Sudah diketahui. Oh, tadi datanya belum dimasukkan ya. Harus dimasukkan dulu mungkin ya. Saya geser dulu. Begitu, ini harus digeser dulu berarti. Ini diketahui tadi. Datanya ini. Datanya. Kuda jantan. Kuda jantan. Kuda betina. Berarti ini N jantan
berapa, kemudian rata-rata jantan, kemudian simpangan baku jantan. Ini NB, kemudian XB, kemudian SD. Tadi berapa nih? Udah jantan berapa tadi? 34, 34, yang ininya 21. rata-rata yang ini. Lupa lagi. Oh. Ini 96,9. 96,9. Yang ininya 1,22 ya. 97, Pak. 97,8. Oh, Hah? itu. Nggak ada yang dikirain yang betina rata-ratanya. 97,8, oke. 97,8, terus yang ininya 1,55. 1,55. Oke, harusnya gitu dulu. Nah, sekarang dari data ini kan sudah bisa dimasukkan. Variansi yang terkecil tentu yang mana? Yang terbesar? Yang B ya? Iya. Nah, berarti ini kita pilih yang B ini. Jadi S kuadrat B dibagi S C kuadrat. Gitu ya. Ini 1,55 kuadrat dibagi 1,22 kuadrat. Hasilnya berapa, Neng? Pak percaya kan, Pak? Ya, silakan. Bismillah, 1,614. 1,0 hasilnya Panjang ya? sih. Ya. 1,614. Oke. Beres ya, gitu aja. Pura-pura percaya aja sih ya. Kemudian cari F hitungnya. Sama dengan yang tadi. Cari F hitungnya. Ini F hitung. F tabel, Pak. F hitung, F tabel. F tabel. F tabel itu biasanya tulis gini, F. Nah, di sini ada alfa, kemudian di sini DF yang di atas, atas gitu ya. Nah, gitu. Numerator, yang ini DF bawah numerator. Oke. DF yang di atas, DF yang di bawah. DF numerator dan numerator. Pembilang, penyebut. Kalau dituliskan gini, alfanya sudah tahu 0,05. DF yang di atas berapa? Yang atasnya berarti ini yang B ya. Yang B berarti ini. 33. Betina itu ini. Oh, iya. Nah, DF-nya berarti ininya adalah 20. berapa? 20. 20 karena N1. Yang ini DF-nya adalah 33. Oke. Berarti Anda cek di sini 20, benar 20? Oh, benar Betul. ya. 20 kemudian 33. Oke. Nah, cari di distribusi F. Salah lagi harus pakai tabel ya. Oke, coba kita lihat supaya sekaligus. Tadi T di mana ini aja di kuadrat. Oke. Distribusi F
distribusi F. Nah, ini distribusi T, nah, distribusi T yang tadi itu distribusi distribusi F. Distribusi F tadi berapa yang harus kita cari itu? Berapa? 0,05 terus 20 terus 33. Nah, 0,05 katanya yang tipis, kemudian yang tebal 1%. Dilihat yang tipis saja. Kemudian numeratornya, pembilangnya 20, penyebutnya 3. Nah, ini sudah sini. Ini 20, kemudian ke bawahnya 33. Cari 33. Oh, masih kurang 33. Yang paling dekat aja lah. 34 sini ya. Oh, ini nih. Nah, sebenarnya Anda bisa menggunakan interpolasi, tapi ya cari yang terdekat jauh lah. Itu kalau yang ambil 32 1,91, yang 34 1,89. Kita pilih yang 1,89 saja. Oke, jadi kita dapatkan 1,89. Cari lagi ke bawahnya. Mana tadi? 1,89. Ini adalah 1,89. Oke, kalau digambar gitu. Nah, distribusi F tadi tidak simetris, jadi agak landai ke sebelah kiri. Ini yang kita maksud 1,89. Ini F tabelnya, ini 0. Sedangkan F hitungnya tadi di sini. Nah, dari sini ke sini itu disebut daerah penolakan atau daerah kritis. Dari sini ke sini daerah penerimaan. Dan ternyata hasilnya di sini nih. Kita dapatkan 1,614. Oke. Jadi daerah kritisnya adalah berapa ini? 1,89 sampai berhingga, dan daerah terima DT Daurut Tauhid ini dari negatif tak berhingga sampai 1,89. Nah, karena F hitung adalah 1,614 anggota daerah penerimaan, atau daerah terima ya, penerimaan, maka H0 diterima. H0 diterima, atau dengan kata lain, kalau H0 diterima apa mananya? H1 ditolak. Oh, Iya, pernyataan. bukan di sini. Oh, Kalau H0 diterima artinya tidak homogen. H0 diterima. Oh, homogen. Homogen. Jadi artinya kedua kelompok data, artinya kedua kelompok data homogen. Oke. Nah, dari sini sudah diketahui itu dia sudah normal dan dia homogen. Oke. Ini sebenarnya adalah uji tambahan untuk mendapatkan informasi homogenitas datanya ya. Oke. Nah, sekarang baru kita melanjutkan di sini. Yang tadi itu ya, yang tadi itu belum. Menguji yang atas ini belum ya. Kita baru terselang atau terhalang oleh pengujian ini. Karena dia sudah homogen, berarti telah diketahui homogen, maka statistik uji yang digunakan yang mana?
Kode. Statistik uji yang digunakan yang mana nih? Saya tulis di sini lah. Karena sudah diketahui homogen, karena telah diketahui homogen, maka statistik uji yang digunakan atau yang sesuai adalah apa tadi? Kita hitung. Yang masih lupa, T-nya sama dengan XJ. Itu dikurangi X betina dibagi dengan S gabungan ya, kali akar 1/n jantan ditambah 1/n betina. Oke. Kemudian S gabungannya itu adalah sama dengan akar dari NJ dikurangi 1 kali SJ kuadrat ditambah N betina dikurangi 1 SB kuadrat dibagi NJ ditambah NB dikurangi 2 diakarkan. Nah, pangkat setengah saja supaya oke. NJ dikurangi 1 tadi berapa? 2 berapa? 33. 30. 32 dikurangi 1 kan? NJ kan 33, Pak. Oh iya 33 benar. 33 kali SJ kuadrat. Nah, sudah dihitung tadi berapa SJ? Oh, ini nih. 1, belum ya. 2,4025. 2,4025. 4025. 2,4025. 2,0425. Terus ditambah ini berapa? 20 ya? Ih, Bapak kebalik deh. SJ itu 1,4884. 1,884. 4884. 884. 884. Ya, yang ini 21 berarti ya? 2,4. 20 Oh iya 20. kali 2,4025. 2,0425. 4. Salah, Pak. 2,4025. 2, 40. oh 40. Ini ya. 4025. Oke. Dibagi berapa nih? 65 dikurangi 2. 53 ya. Tuh. Betul. Oke, dipangkatkan setengah. Oke. Hasilnya Masya Allah. sebentar nih.
Pak, kalau nggak salah 1,354. Kalau tidak salah benar. 1, nggak apa-apa, 1,3. 354. Nanti Panjang kita sih. nanti kita verifikasi aja ya, nanti hasilnya benar. Oke. Nah, langsung kita masukkan ke sini berarti. T hitungnya itu, sehingga kalau kita T hitung itu adalah XJ, jadi gitu ya. XJ dikurangi XB. XJ-nya tadi Alas ya. mana? Banyak, ayo macam XJ-nya sama. 96,9. 96,9 dikurangi 98,7 ya. 97,8. 97,8 dibagi 1,354 dikalikan dengan 1/34 ditambah 1/21. Oke, hasilnya berapa nih? Setelah itu nanti hitung tabelnya adalah ininya N1 ditambah N2 dikurangi 2. Jadi ini T0 kali 5. Berapa? Sudah, Neng? Berapa, Neng, hasilnya? Negatif 2,394. Negatif 2,394. 2,39. Oke. Tinggal satu lagi, cari T tabel. Oh, sebentar lagi aja. Ini berapa T tabelnya? T tabelnya pengujiannya satu sisi sini, satu sisi sebelah kiri. Seperti di sini. Nah. Sini didapatkan daerah kolomnya, kemudian daerah titik, daerah penjualan. Bapak 53 mah nggak ada, adanya 60 sama 40 doang. 60 sampai? Adanya 60, 40. Nggak ngelewatin 50 gitu. Ada 60, antara 40 dan berapa itu? 60. Coba kita cek, kalau yang 40 berapa? T berapa? T
0,0540 ya? Iya. 40 dan satu lagi T 0,0560 ya. Iya. Yang 40 berapa? 1,684. 1,684. Yang satu berapa nih? 60. 60 baru sebentar. 1, Bentar saya hapus dulu supaya agak jauhan. T 0,0560 1,671. 671. Yang kita cari apa? 53. Oh, yang kita cari ini T 0,0553. Oke. Ini berapa ya? Gitu. Caranya gimana ya? 40 berarti mungkin begini ya. Kan ini kalau kita buat ini 40, 60 di antara ini ya, jarak sini ke sini. 40, 60, 53. Kemudian yang kita cari di sini nih. Oke, jadi kita lihat begini. 40 per gini. 60 dikurangi 40. 60 dikurangi 40 per berapa nih? 53 ya. 53 dikurangi 40 itu sebanding dengan ini 1,671 dikurangi 1,71 dikurangi 1,684 per yang ini 83 berarti ini X ya. X dikurangi 1,68. Nah, cari X-nya berapa? X itu ini. X-nya kita misalkan itu. Berapa, Neng? Yang ini 20 ya. 20. Ininya berapa? 13. 13. Yang ini berapa? Negatif 3 ini 3 0,013. 0,013 negatif ya? Iya. Oh, yang bawahnya X dikurangi 1,6. Dicari X-nya bisa. Ini berapa? Satu 1,67555. 1,67. 5-nya 3 kali. 5. Nah, kan benar kan? Sekitar itu kan sudah jauh. 67. Nah, 5. Nah, ini yang saya lakukan itu namanya cara interpolasi. Jadi melakukan pendekatan dengan menggunakan cara interpolasi karena di situ tidak ada. 1,6755. 1,6755. Ini karena ini di sebelah kiri ya, tinggal negatif 1,675. Dari tolaknya negatif 1,6755, ini negatif 1,675. Oke. Nah, kita tinggal menyimpan angka yang kita miliki itu negatif, berarti di sini nih. Nah, ini adalah negatif 2, berapa tadi? 394. Oke.
Nah, ada di daerah penerimaan atau daerah penolakan? Penolakan. Penolakan. Udah, kesimpulan sudah dapat. Karena rehitung itu anggota daerah penolakan, gitu saja. Daerah penolakan. Ditulis lagi ini juga boleh. Memang harus ditulis lagi lengkap. Maka H0 ditolak. Nah, harus dilaksanakan pada taraf alfa 5%. Oke. Gitu kayaknya. Nah, karena H0 ditolak, kita cek lagi ke atas. H0 ditolak. Nah, H0 ditolak. Kalau begitu, Pernyataan diterima. diterima. Jadi pernyataannya diterima. Jadi pernyataan yang menyebutkan laju kuda jantan lebih cepat dari kuda betina diterima atau tidak cukup alasan untuk menolaknya. Itu barangkali. Jadi banyak panjang sekali. Oke. Ini uraian yang barusan. Nah, ini tambahan informasinya. Ini berkenaan dengan interpolasi. Jadi ini namanya interpolasi. Karena di tabel tidak ada. Karena tabel untuk T 0,05 ininya 53 tidak ada. Nah, gunakan interpolasi. Ini namanya interpolasi. Nah, sekarang kita coba verifikasi hasil yang kita peroleh itu ya. Benar enggak? Coba. Oh iya, sudah diukur ya. Coba kita lihat kalau kita gunakan Minitab ya. Oke. Data yang tadi nih. Nah, karena datanya ini data yang sudah diringkas, jadi Anda tidak usah entry data ya. Jadi tinggal masukkan statistik, kemudian basic statistik, kemudian karena tadi ada uji homogenitas ya. Kalau untuk homogenitas, kita cek dulu homogenitasnya. Masukkan ke sini. Uji dua variansi. Kita cek situ. Datanya sudah diringkas. Ini kita lihat. Datanya. Bentar. Setiap sampel dalam satu kolom yang sama. Atau dalam kolom yang sama. Satu kolom yang sama ya. Sampel variansi. Oke, ini tadi ukuran pertama tadi ini berapa ini? Yang mana? Oh sebentar, jangan pakai variansi supaya sampel variansi sampel. Nah ini yang kuda betina tadi kuda jantan dulu. Jantan dulu tadi berapa? Datanya sih ukurannya berapa? 34. 34. Yang betina 30. 21. Itu standar deviasinya 1,22. 1,22. Yang ini 1,55. 1, oke. Opsinya nggak usah kita pilih. Tahu sama aja. Jadi kita tinggal klik OK saja. Nah,
Sudah, karena F hitungnya. Nah, kalau dilihat di sini, F hitungnya 0, berapa nih? 217. F-nya tadi benar nggak 0,62? Nggak tahu lah, pokoknya ini dicek lagi aja. Nanti di copy ini, karena nilai P-nya lebih besar dari alfa, maka H0 diterima. Jadi homogen. Nah, gitu. Sudah diketahui dari sini, nanti kita kopikan saja. Nah, sebentar. Yes. Kenapa ini? Nah, kita coba sekarang lakukan uji apa tadi? Uji 2 populasi, 2 sampel. Oke. 2 sampel, Anda klik itu. Nah, datanya kebetulan sudah diringkas. Nah, dalam bentuk summary. Oke. Tadi kita ulang lagi. Ukuran datanya tadi berapa? 34. Ininya 21. Rata-ratanya. Apalagi tadi berapa? Kalau nggak salah 96,9. 96,9. 97,8. 96,9. Terus yang satu lagi? 97,8. 97,8. Terus tanda deviasinya tadi kalau masuk sim ini koma harusnya 97,8. Ini tanda deviasinya tadi berapa? 1,22. 1,22. Yang ini 1,55 ya. Oke. Optionnya ini lebih kecil. Lebih kecil. Nah, kemudian di sini ada pilihan. Apakah variansinya sama tidak? Mirip. Nah, variansinya sama ya. Ya. Nah, kalau sama berarti diklik. Nah, kalau tidak diklik berarti heterogen. Kalau diklik berarti homogen. Nah, sudah begitu. Klik oke. Oke. Mana? Tidak ada. Nah, ini sudah. Cuma segini ternyata. Kita berpayah-payah itu kan lalu ya. Begini. Kita pindahkan aja. Terus satu lagi yang ini ya. Ini juga tidak bisa. Coba kita kenapa tidak muncul? Lagi. Oke. Nah, ini hasilnya. Yang sebelah kiri ini uji homogenitas. Homogenitas, yang sebelah kanan uji yang tadi. Coba kita cek sama enggak? 1 negatif 2,3 sekian. TA benar. Cocok ya. Alhamdulillah. Hitungnya benar. Tabelnya nggak ada di sini, nggak ada di tabel ya. Iya. Kalau pakai Excel ada, kalau pakai Excel ada. Kemudian T hitung yang ini homogenitasnya, dan
0,62. Mana tadi? Beda. Bener. 1,614. Lah, beda dikit lah. Jadi 1,62 yang punya Anda tadi 1,614 ini ya. Beda. Tapi ya sama lah. Anggap sama. Jadi itu kalaupun diverifikasi dengan menggunakan software, ternyata hasil yang tadi dihitung oleh rekan Anda tadi menunjukkan hasil yang relatif ekivalen ya, sama, dan kesimpulan yang dibuat pun sama. Oke. Nah, itu barangkali pengujian hipotesis dua rata-rata, baik yang berpasangan maupun yang tidak berpasangan. Nah, untuk yang satu hal lagi yang heterogen, langkah-langkahnya persis sama dengan yang tadi kita lakukan ya. Nah, cuma bedanya tinggal menghitung ini aja. Itu kalau heterogen ya, atau tidak homogen. Langkahnya persis sama dengan yang kita lakukan dulu uji homogenitas, kemudian setelah diketahui heterogen, maka lanjutkan dengan oke. Ya, itu barangkali diskusi kita hari ini. Dan untuk latihannya mungkin saya nanti sharekan di Google Classroom sajalah. Ada beberapa soal yang bisa Anda jadikan sebagai latihan ya. Mana sih? Bukan, sebentar. Mana ya? Di atas juga. Ini kayaknya. Nah, ini ada beberapa soal. Nah, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sampai berapa nih? Nah, lumayan lah. Udah 12, nanti saya kirimkan aja ya di Google Classroom, dan tolong nanti diselesaikan sesuai dengan langkah yang dilakukan tadi, dicobakan bersama-sama. Tidak usah lihat bagian atasnya, ini rumusnya mungkin agak berbeda. Anda pakai yang ini aja, yang tadi kita diskusikan di nomor 1 sampai nomor terakhir. Kumpulinnya minggu depan kan, Pak? Terakhir? Minggu depan aja. Oke. Jadi 1 sampai 15, Pak. Iya, cukup kan sampai hari satu hari satu soal juga tidak cukup ya, 1 hari 2 soal lah cukup. Ya, itu saja mungkin perjumpaan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan barusan bisa menambah wawasan Anda tentang pengujian hipotesis, dan mudah-mudahan apa yang kita dapatkan ada manfaatnya dan tentu saja mendapat keberkahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Izin nih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ada in my life jualan air dan risol di konser. Ini aku akan bawa 100 pieces risol dan 4 dus air mineral. Dan ini adalah wacana yang udah lama banget. Ceki, get ready with me. Nah, ini aku sarapan dulu karena tadi belum sarapan. Dan ini risol yang akan aku jual. Oh my god, so sexy. Sepanjang perjalanan hujannya deres banget. Doanya semoga bawa berkah. Dan sampai sana rame banget orang-orang yang mau nonton konser. Langsung kita buat fondasi, kita jual airnya 10.000 dan
dan risolnya 5.000 aja kakak. Ayo kak dibeli.